وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan tadarus Al-Quran bersama-sama yang kita tadabburi makna dan kandungan dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Monggo saged dibuka surat Al-Qasas ayat 71. Surat Al-Qasas surat nomor 28 ayatipun nomor 71. Kan belum dibahas, Mas. Ya, Pak. Sama dipanggil. Kemarin memang sudah dibaca, tapi kan kemarin belum dibahas. Kita baca sekali lagi. Mohon kita pilih salam dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Wa naza'na min kulli ummatin
شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari yang sudah kita baca dari ayat 71 sampai 77 bahwa kita bahas bersama-sama makna dan kandungan dari ayat yang sudah kita baca. Maka di ayat 71 ini Allah mengingatkan kepada hambanya bahwa Allah lah yang merajai malam dan siang, di mana tanpa ada malam dan siang maka manusia itu tidak bisa hidup. Allah berfirman, "Qul ara'aitum," katakanlah wahai Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu? In ja'alallah, jika Allah menjadikan alaikum bagi kalian al-laila malam hari sarmadan ila yaumil qiyamah, itu terus menerus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, maka siapakah Tuhan selain Allah? Ya'tikum bidya, yang akan mendatangkan cahaya atau terang kepadamu. Afala tasma'un, maka apakah engkau itu tidak mendengar? Maka di sini Allah menantang para kaum musyrik, orang-orang yang tidak mau beriman. Seandainya Allah itu menjadikan malam terus-menerus, tidak ada siang, tidak ada cahaya, bumi itu gelap terus, maka apakah ada sesembahan selain Allah, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, berhala-berhala, nabi-nabi, orang-orang soleh yang kalian tuhankan, apakah dia itu bisa mendatangkan cahaya? Ketika Allah itu menghilangkan matahari, menjadikan bumi itu gelap gulita. Jadi ini Allah pengennya itu nyindir orang kafir itu. Jadi secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa ya yang kamu sembah itu tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhan-Tuhan selain Allah yang kamu sekutukan dengan Allah itu mereka tidak punya kekuatan apapun. Maka ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah menghendaki sesuatu, maka Tuhan-Tuhan itu tidak bisa mengubahnya sedikit pun. Dan kenapa kok disebut langit malam terus? Ya karena kalau malam terus ini termasuk keadaan yang sangat susah gitu.
Kalau di bumi ini itu ada satu tempat di mana kita itu akan mengalami malam yang terus-menerus. Itu kalau nanti di dekat kutub utara itu ada desa, kota paling utara di bumi. Itu kalau musim dingin itu mengalami malam itu sampai 3 bulan. Jadi 3 bulan tidak ada matahari sama sekali. Ya, jadi emang jadinya nggak enak hidup di sana ya. Bayangin loh, nggak tahu kapan jam 1, kapan terang, kapan mulai kerja, itu nggak ada bedanya, gelap terus. Tapi kebalikan juga sama, pas siang itu juga pas musim panas itu akan mengalami siang sampai 3 bulan juga. Jadi matahari itu kelihatan terus selama 3 bulan. Jadi tetap matahari tetap bergerak, tapi tidak sampai tenggelam. Jadi nanti kalau di langit itu kelihatan kayak matahari kan dari timur, nanti bergerak ke barat, terus tenggelam ke arah timur lagi, bolak-balik seperti kelihatan. Ya, maka dua-dua kondisi ini sama-sama tidak mengenakan. Inilah kenapa Allah sebutkan, ketika Allah menjadikan kondisi bumi ini menjadi tidak nyaman, menjadi tidak enak bagimu, maka tidak ada yang bisa engkau mintai tolong selain Allah. Tuhan-Tuhan yang engkau sembah itu tidak bisa menolongmu dari kondisi yang menyengsarakan tersebut. Maka Allah juga menambahkan, Qul ara'aitum, katakanlah bagaimana pendapatmu, in ja'alallahu alaikum, ketika Allah menjadikan untukmu an-nahar sarmadan ila yaumil qiyamah, siang itu terus menerus sampai hari kiamat. Jadi kalau siang terus menerus berarti nggak ada waktu istirahat ya Pak. Kan kita sering ngerasain ya, kalau siang itu kan biasanya kalau buat tidur malah rasanya lumrah nih biasanya. Nah, tidur siang itu kalau Rasul kan mengajarkan tidur siang, tapi tidur siang yang baik itu ya hanya setengah jam atau 1 jam. Kalau tidur siang sampai 2 jam, 3 jam, itu biasanya badannya lumrah, lemes. Misalnya ada orang kok dari zuhur tidur sampai asar, biasanya bangun-bangun tuh nggak merasa seger, nggak merasa enak, tapi malah pegel-pegel gitu biasanya. Ini memang karena waktu siang itu tidak cocok untuk tidur, tidak cocok untuk istirahat. Maka waktunya untuk bekerja. Nah, ini seandainya Allah menjadikan siang itu terus-menerus, berarti tidak ada waktu bagi kita untuk istirahat, tidak bisa tidur dengan nyaman. Maka man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail. Maka siapakah ilah Tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan bagimu malam taskununa fihi, sebagai waktu istirahatmu. Afala tubsirun, maka apakah engkau itu memperhatikan? Jadi tadi bahwa malam itu untuk istirahat. Maka ketika Allah berkehendak menjadikan siang itu terus-menerus, memang tidak ada yang bisa mengubahnya. Hatta Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, ya, sekutu-sekutu yang mereka jadikan sesembahan selain Allah yang mereka sembah, itu tidak bisa mengubah kondisi tersebut. Ya, Allah di sini ingin menekankan bahwa yang punya kekuasaan, yang punya kemampuan, yang menguasai seluruh alam raya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tidak ada zat atau orang makhluk lain selain Allah yang bisa mengingkarinya atau mengubah keputusannya. Allah melanjutkan, wa mir rahmatihi, dan adalah karena rahmatnya, ja'ala lakumul laila wan nahar, maka Allah menjadikan bagi kalian malam dan siang, litaskunu fi, agar kamu beristirahat pada malam hari, walitabtaghu min fadlihi, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya pada siang
hari wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua itu bersyukur. Nah, jadi Allah di sini mengatakan Allah menjadikan malam dan siang itu berganti-gantian adalah sebagai rahmat bagi kita, karena Allah sayang dengan kita, Allah cinta kita. Jadi Allah menjadikan siang waktunya untuk bekerja, waktunya untuk mencari nafkah, dan malam itu waktunya untuk beristirahat. Dan seandainya tadi Allah benar-benar menjadikan kok bumi ini siang terus atau malam terus, itu maka bumi ini tidak bisa ditempati. Jadi penelitian mengatakan seandainya bumi ini berhenti berotasi, jadi diam saja, tidak berputar, kan malam dan siang itu terjadi karena rotasi bumi. Gitu. Nah, ketika bumi tidak berotasi, otomatis sisi yang menghadap matahari akan mengalami siang terus, sedangkan sisi yang tidak menghadap matahari akan mengalami malam terus. Nah, jika seperti ini, maka suhu di bumi itu yang menghadap matahari akan mencapai 120 derajat Celcius. Berarti tidak ada air gersang sama sekali. Manusia itu tidak bisa hidup di sana, ya, tidak ada makhluk yang bisa hidup di sana. Datang ke sana langsung gosong. Nah, sisi yang malam terus itu suhunya itu bisa mencapai minus 40 atau minus 50. Jadi seluruh bumi itu menjadi es semua. Jadi nanti yang bisa ditempati itu ya hanya zona peralihan antara siang dan malam. Nah, itu hanya yang bisa ditempati. Itu bayangkan seandainya Allah menjadikan bumi itu berhenti berputar, tidak menjadikan langit dan menjadikan malam dan siang itu langsung terus berganti. Itu sebagai rahmat untuk kita semua, dan agar kita itu selalu bersyukur terhadap rahmat Allah tersebut. Kemudian ayat 74, wa yauma yunadihim, dan ingatlah pada hari ketika Allah menyuruh mereka. Fayaqulu, maka Allah berfirman, aina syuraka iyalladzina kuntum taz'umun, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka. Nah, ini salah satu bantahan atau penolakan Allah, ya, ancaman Allah kepada orang-orang yang syirik. Maka nanti di hari kiamat Allah akan memanggil mereka, mengumpulkan orang-orang yang musyrik, akan ditanyai, kamu dulu yang musyrik, kamu dulu yang nyembah selainku, nah sekarang itu sudah hari pembalasan, di mana Tuhan-Tuhanmu yang dahulu. Ini kalau memang Tuhanmu itu benar dan layak disembah, maka datangkanlah Tuhanmu tersebut. Sini bawa dia supaya dia itu bisa membelamu. Maka nanti zat-zat makhluk-makhluk yang disembah, ya seperti Nabi Isa yang dikatakan Tuhan oleh orang Kristen, maka dia akan mengatakan bahwa ya Allah, saya itu berlepas diri dari mereka. Seperti dalam surat Al-Maidah ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, apakah engkau menyuruh umatmu untuk menyembahmu dan ibumu selainku? Maka Nabi Isa dengan tegas menjawab, tidak ya Allah, sebenarnya tidak pernah diperintah seperti itu. Kemudian ayat 75 Allah berfirman, wa naza'na, maka kami datangkan min kulli ummatin, dari setiap umat, syahidan, seorang saksi. Maka saksi ini yang dimaksud adalah Rasul yang telah diutus kepada mereka. Fakulna hatu burhanakum,
Lalu kami katakan, datakanlah, keluarkanlah bukti kebenaranmu. Fa'alimu, maka tahulah mereka annal haqqa lillah, bahwa kebenaran itu milik Allah. Wa dhalla anhum, dan lenyaplah dari mereka maka yaftarun, apa yang dahulu mereka adakan. Maka ketika tadi setelah Allah mengumpulkan orang-orang musyrik, setelah ditanya disuruh menghadirkan sesembahannya dan tidak bisa, akhirnya Allah datangkan Rasul. Karena setiap umat itu pasti ada Rasulnya. Allah sudah pastikan itu, bahwa Allah itu tidak akan pernah menghukum umatnya, tidak pernah mengadab umatnya sebelum Allah datangkan Rasul terlebih dahulu. Ada Rasul yang mengingatkan mereka, mengajak mereka. Nah, ketika mereka tidak mau mengikuti, ingkar, baru dihukum. Maka setiap umat itu akan didatangkan Rasulnya. Bani Israil itu akan didatangkan para Rasulnya, ya, dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Orang Kristen ada Nabi Isa. Orang Muslim, ya, kita umat Muslim sampai yang hari kiamat nanti akan datangkan Nabi Muhammad. Nanti yang akan menjadi saksi untuk menyangga orang-orang yang, wah, ya Allah, saya kan belum dikasih peringatan, saya belum didakwai. Makanya Nabi yang menjadi saksi. Ini loh, sudah datang Rasul yang menyampaikan pesan kepadamu, kamu sudah mendengarnya, kamu sudah didatangi oleh para pengingat yang mengingatkan kamu terhadap Allah, terhadap sisanya, tetapi kamu yang tidak mau mengikuti, kamu yang masih ingkar, kamu yang masih syirik. Nah, kalau kena azab berarti ya salahmu sendiri. Maka tadi akan didatangkan, Allah akan berkata kepada orang-orang musyrik itu, datangkanlah bukti bahwa kalau memang benar penyembahan kesyirikan mereka itu benar, disuruh mendatangkan bukti. Maka akhirnya tampak jelas bahwa pada saat itu yang benar itu hanyalah Allah semata, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Maka mereka itu tidak bisa menjawab atau memberikan bukti terhadap pertanyaan Allah tersebut. Sehingga kesesatan mereka pun hilang, apa yang mereka adakan itu pun hilang semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Allah menerangkan bagaimana bantahan dan sanggahan Allah terhadap orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang yang memberikan sekutu, menempatkan partner, ya, menempatkan rekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 76, nah di sini Allah menceritakan mengenai kisahnya Qarun. Maka siapakah Qarun itu? Maka Ibnu Abbas berkata, Inna Qarun kana min qaumi Musa. Maka Qarun itu masih orangnya Nabi Musa. Bahkan dikatakan beliau itu adalah anak pamannya atau sepupunya. Jadi masih saudara dengan Nabi Musa. Inna Qarun kana min qaumi Musa, sebenarnya Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa, fabagha alaihim, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta. Jadi Qarun itu awalnya miskin. Jadi awalnya itu miskin, tidak punya harta, tapi dia orangnya pintar.
Nah, kemudian minta doa kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ini kan aku orang miskin, mau didoakan supaya jadi orang kaya, supaya punya harta yang melimpah. Akhirnya ketika didoakan Nabi Musa, Allah karuniakan baginya kanus seluruh perbendaharaan harta yang sangat banyak. Saking banyaknya bagaimana? Ma inna mafatihahu, yang kunci-kuncinya latanu bil usbati ulil quwwah, itu saking berat, sungguh berat, dan harus dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Maka dalam tafsir dikatakan bahwa kunci Qarun itu terbuat dari kulit yang setiap kunci itu seukuran jari. Jadi kuncinya kecil banget, terlalu besar. Dan setiap kunci itu untuk satu gudang. Maka ketika dia berkendara kemana-mana, itu kuncinya dibawa semua. Jadi ikut di bawah. Supaya apa? Ingin pamer hartanya. Maka dikatakan kuncinya itu sampai harus dibawa oleh 60 orang, 60 kuli, 60 tukang pikul. Nah ini kira-kira saja gimana? Ini kita bayangkan kalau 60 kuli itu kan satu kuli misalnya bisa angkat sampai 100 kilo lah misalnya. Berarti 60 kuli itu berarti sampai 6 ton. Kuncinya saja 6 ton, Pak. Kalau dari kulit itu kan berarti kuncinya ringan, gitu. Anggap aja 100 gram. Berarti kuncinya itu sudah 6 ton, itu berarti 6 juta kilogram dikali 10, berarti 60 juta kunci. Kuncinya itu apa? 60 juta. Itu berarti punya 60 juta gudang. Gudang itu, dan gudang ini isinya bukan beras, bukan gandum, bukan, Pak. Isinya itu emas, perak, semua. Jadi kan berarti sudah bukan triliunan lagi, ya. Multi triliun, kuadriliun. Sudah tidak terhingga hartanya. Ya, kuadriliun ya, Pak. Double kuadriliun ya. Ya Allah alam saking banyaknya. Maka Qarun itu karena sudah punya banyak harta itu, ingin pamer sama kaumnya. Makanya tadi sering pawai bahasanya, gitu. Pawai apa? Memamerkan tadi kuncinya yang diangkat, orang-orang diangkat kulinya tadi, ingin menampakkan hartanya. Maka itqala lahu qaumuhu, maka ketika kaumnya berkata kepadanya, ini orang-orang soleh itu menasihati Qarun. Kan tadi melihat Qarun itu suka pamer, suka pamer, suka mengarak hartanya di depan orang-orang. La tafrah, janganlah engkau terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membanggakan. Jadi jangan sombong. Allah itu membenci orang yang sombong. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu masih ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarah. Jadi kalau dia masih sombong, masih merasa berbangga dengan apapun, berbangga dengan hartanya, berbangga dengan amalnya, maka nanti akan dibakar di neraka api. Sudah habis kesombongannya, baru Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu pun kalau masuk surga. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ini mungkin agak selingan. Ini di luarnya kisah Nabi, kisahnya Qarun, gitu. Wa bataghi fima ataqallah. Maka carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, yaitu negeri akhirat.
Ini Allah katakan yang menjadi tujuan utama kita. Jadi perintah pertama Allah adalah cari akhirat. Dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan. Allah berikan harta, pakai harta. Allah berikan tenaga dengan tenaga. Allah berikan ilmu dengan pikiran kita. Dan segala apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang kita punya, kita gunakan untuk mencari akhirat, untuk mencari pahala. Jadi ini target yang utama, yang menjadi tujuan utama. Baru wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi kalau akhirat itu benar-benar nyari, benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kalau dunia apa? Yang penting jangan lupa. Kan biasanya kalau jangan lupa gimana Pak? Mas jangan lupa apa? Sholat. Biasanya malah sholatnya ya yang penting sholat. Mau sholatnya telat, sholatnya apa? Yang penting sholat. Kan kalau jangan lupa itu biasanya sekedarnya aja. Yang penting ada. Nah itu dunia itu seperti itu. Ya sudah, yang penting dapat bagian kita, yang penting menyelesaikan kewajiban kita, apa yang harus kita penuhi, tanggungan-tanggungan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau itu sudah, ya sudah, tidak usah nambah. Nah sayangnya, kalau orang-orang sekarang itu banyak yang kebalikannya, nyari akhirat, nyari dunia, fokus di dunia, akhiratnya jangan lupa. Jadi kerjaan utamanya dunia, akhirat hanya jadi sampingan saja di sela-sela waktu. Padahal harusnya kebalikannya, akhirat itu yang menjadi utama, pekerjaan utama, tujuan utama, nah dunia itu ya di samping saja, di sisa-sisa waktunya. Tadi hanya untuk ya sudah kebutuhan terpenuhi, tanggungan terpenuhi ya sudah. Jangan tadi nyari yang terlalu fokus, terlalu berfokus untuk dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Maka bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Allah itu kalau merahmati hambanya tidak pernah mengharapkan balasan. Nah, maka sama, ketika kita berbuat baik, ya ikhlas, tidak usah mengharapkan untuk dibalas. Karena kalau kita berbuat baik, mengharap balasan, jatuhnya nanti sakit hati. Jatuhnya malah nelongso, nggak rela. Kalau kita mengharap dibalas, ketika dibalas senang, tapi ketika nggak dibalas sedih. Tapi kebalikannya, kalau kita ikhlas tidak mengharapkan balasan, ketika dibalas alhamdulillah, tidak dibalas ya tidak apa-apa, karena kita tidak. Dan di sini, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk waktu maghrib, saya bukan sampai di sini. Jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam yasturun mustaqbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi